Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Dewalati Ifatul Hikmah, dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah semester 3 kelas A. Saya akan menjelaskan teori kredit perbankan sebagai tugas akhir semester atau ujian akhir semester dari dosen Ibu Nini. Oke, saya akan mulai menjelaskan tentang apa itu manajemen kredit. Yang pertama, pengertian manajemen kredit. Apa sih manajemen kredit itu? Manajemen kredit adalah bagaimana sebuah bank mengelola kredit, mulai dari kredit itu diberikan kepada nasabah sampai nasabah itu bisa mengembalikan semua pinjaman sebaik-baiknya dan dengan lancar kepada sebuah bank tanpa adanya kredit macet. Dan semua itu pasti banyak, nggak semua akan berjalan lancar karena kita tahu bahwa nggak semua orang Indonesia itu sama, maka calon nasabah itu pasti berbeda-beda. Makanya diperlukannya manajemen kredit agar untuk mengelola sebuah kredit tersebut agar berjalan dengan lancar sampai lunas. Yang pertama di sini ada pengertian. Bank di Indonesia ada dua, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Untuk bank konvensional mereka menggunakan kredit. Kredit adalah pembiayaan. Sebuah kredit adalah ketika bank mengambil keuntungan itu lewat bunga. Sedangkan pembiayaan yang dalam bank syariah, mereka dalam keuntungannya bukan menggunakan bunga, yaitu menggunakan sistem bagi hasil. Karena dalam Islam, dalam ekonomi syariah, bunga itu riba, maka mereka menggunakan sistem bagi hasil dengan akad di awal. Jadi tidak ada unsur riba di dalam sebuah kredit. Yang ketiga, ada beberapa unsur di dalam sebuah kredit. Di sebuah kegiatan kredit oleh nasabah kepada bank ada beberapa unsur. Yang pertama adalah kepercayaan, yaitu kepercayaan sebuah bank kepada nasabah. Jadi ketika sebuah bank itu memberikan pinjaman terhadap nasabah, mereka memiliki kepercayaan bahwa nasabah bisa mengembalikan kredit tersebut kepada bank dengan utuh kembali. Yang kedua, ada kesepakatan. Jadi sebelum terjadinya sebuah kredit di antara mereka berdua, ada kesepakatan, di mana kesepakatan itu pasti dilalui oleh beberapa tes, dan kesepakatan tersebut dituangkan dalam sebuah surat perjanjian. Namun kebanyakan yang terjadi di dalam bank yang di Indonesia sekarang, surat perjanjian itu dibuat langsung oleh bank, jadi tidak oleh kedua belah pihak. Itu yang sangat disayangkan karena si nasabah tidak bisa jarang membaca keseluruhan isi dari sebuah perjanjian. Tapi tidak apa-apa, karena itu adalah surat perjanjian yang isinya itu kesepakatan antara kedua belah pihak. Unsur kredit yang ketiga yaitu jangka waktu. Sebuah bank pasti akan memberikan jangka waktu kepada nasabahnya dalam mengembalikan pinjaman tersebut. Misalnya ketika kredit dengan jenis, nanti akan saya terangkan beberapa jenis kredit. Ini hanya sebagai contoh jangka waktu dalam sebuah kredit. Jangka waktu yang digunakan itu misal kredit pertanian. Misal kredit pertanian digunakan untuk bertani padi, itu menggunakan jangka waktu 6 bulan. Maka jangka waktu yang digunakan dalam kredit adalah 6 bulan. Namun ketika untuk jika digunakan untuk bisnis, itu tergantung dengan perjanjian di awal. Misal seperti 2 tahun, maka nasabah harus melunasi
kreditnya selama 2 tahun. Unsur yang keempat adalah resiko. Setiap meminjamkan sesuatu kepada orang yang meminjam pasti ada resikonya. Maka di sini bank harus benar-benar mempersiapkan, meneliti calon nasabahnya agar tidak terjadi kredit macet, karena resiko terbesarnya adalah kredit macet, sehingga ketika banyak nasabah yang terjadi kredit macet, maka sebuah bank akan mengalami rugi besar. Yang kelima ada balas jasa. Bukan sekedar meminjam dan mengembalikan dengan tangan kosong, tapi dengan adanya balas jasa. Seperti yang saya terangkan tadi, ketika maka balas jasanya adalah sebuah, ya sama sih, konvensional dan bank syariah itu sama dalam bentuk uang, namun dalam bahasanya dalam bank konvensional menggunakan bunga, sedangkan dalam bank syariah menggunakan kata bagi hasil. Untuk poin yang keempat, ada beberapa jenis-jenis kredit di dalam bank. Yang pertama, dilihat dari kegunaan. Jadi mereka dilihat dari kegunaannya, kredit ini digunakan untuk apa. Pertama, untuk investasi, jadi buat investasi. Yang kedua, ada untuk modal kerja. Nah, seperti ini misalnya membuat usaha-usaha kecil-kecilan di rumah. Itu biasanya jangka waktunya itu 1 tahun untuk jenis kredit yang buat modal kerja ini. Yang kedua, dilihat dari tujuannya. Ada yang produktif, ada yang konsumtif, dan ada yang untuk perdagangan. Nah, yang pertama ada produktif. Produktif ini untuk modal produksi, jadi seperti modal kerja. Dan kalau untuk yang konsumtif itu ya digunakan untuk keseharian, buat makan, buat membeli sesuatu. Untuk perdagangan maka hampir seperti produktif, tapi mereka bukan membuat sesuatu, tapi mereka khusus untuk perdagangan. Yang ketiga, dilihat dari jangka waktu. Jangka waktu itu ada yang jangka waktu panjang, pendek, dan menengah. Yang pendek itu biasanya 5 bulan, biasanya itu sepertian. Kalau yang menengah itu jenis kredit tadi, untuk yang menengah itu biasanya 1 tahun. Untuk yang jangka waktu yang panjang bisa 2 tahun atau lebih. Itu tergantung kesepakatan di awal dan tujuannya juga. Untuk jenis-jenis kredit sesuai dengan jaminan. Ada yang dengan jaminan atau dengan jaminan atau tanpa jaminan. Untuk yang dengan jaminan itu biasanya orang-orang baru yang bank itu tidak bisa percaya 100% terhadap nasabahnya ketika dia bisa mengembalikan atau tidak terhadap utangnya. Ketika yang tanpa jaminan itu biasanya orang kepercayaan yang sudah dipercaya oleh bank, dia pasti bisa mengembalikan pinjaman tersebut. Poin yang kelima adalah macam-macam jaminan. Sebelumnya, apa sih fungsi jaminan dalam kredit ini? Sebuah bank pasti akan meminjamkan uang kepada nasabah dengan sebuah jaminan. Misal ingin meminjam 20 juta, kita harus menyiapkan jaminan yang nilai dari jaminan tersebut di atasnya. Karena apa? Ketika nanti buat jaga-jaga, ketika nanti terjadi kredit macet, bank bisa mengambil atau menggunakan jaminan tersebut sebagai gantinya.
apa saja sih jaminan yang digunakan dalam kredit? Ada beberapa. Yang pertama, kredit jaminannya itu berupa barang, yaitu bisa tanah. Jadi tanahnya itu dijaminkan buat utang, biasanya lebih besar kalau seperti ini. Nilai hutang yang diperoleh oleh nasabah. Ada bangunan, ada motor, ada sawah atau kebun. Yang selanjutnya ada sertifikat. Sertifikat ini yang bernilai guna, bukan hanya sertifikat yang tidak ada nilainya, bukan nilai bagaimana, tapi ada nilai uangnya, seperti sertifikat tanah, sertifikat saham, sertifikat obligasi, dan sertifikat lain-lainnya. Yang keempat yaitu jaminan orang. Bagaimana maksud dari jaminan orang tersebut? Ketika ada seseorang atau customer yang sudah dipercayai oleh bank, itu bisa digunakan sebagai jaminan oleh orang lain ketika ingin kredit di suatu bank. Jadi contohnya misalnya begini, saya sudah dipercaya oleh bank 100% bisa mengembalikan, sudah punya nama baik di bank tersebut. Teman saya ingin kredit di bank tersebut, tapi tidak punya jamin, punya sertifikat, tidak punya yang lain, maka dia bisa menjaminkan saya sebagai jaminan kreditnya. Yang terakhir, jaminannya adalah asuransi. Jadi ketika kredit macet, maka bank bisa mengambil asuransi tersebut sebagai ganti kreditnya. Di sini saya akan menerangkan jenis-jenis pembebanan suku bunga dalam bank. Ada 3. Yang pertama flat rate, ada sliding rate, dan ada floating rate. Mungkin menurut banyak orang, masih banyak orang yang tidak mengerti tentang jenis-jenis ini, padahal ada 3 jenis ketika mereka membayar angsuran terhadap bank. Yang pertama akan saya terangkan adalah flat rate. Flat rate itu setiap angsuran, misal 12 bulan, angsurannya itu tetap sama, jadi suku bunganya. Yang kedua adalah sliding rate, di mana suku bunga dikalikan dengan sisa angsuran setiap bulan. Misal angsurannya itu 12 bulan, misal suku bunganya itu 14%, dengan misal hutangnya itu 12 juta. Jadi untuk bulan pertama 12 juta dikalikan suku bunga tersebut, jadi berapa? Nah, untuk bulan kedua, misalnya tadi itu senilai 600.000 lah misal. Jadi untuk angsuran kedua kan sudah berubah karena hutang sudah terkurangi oleh 600.000. Makanya menjadi yang 12 juta dikurangi 600.000 menjadi 11.200.000. Nah, untuk bulan kedua suku bunganya yaitu tetap 14 juta tapi dikalikan dengan 11.400.000 tadi karena sudah dikurangi. Nah, untuk bulan ketiga misalnya 500.000 untuk yang kedua kan tadi bulan kedua. Untuk yang ketiga berarti misal berarti kan 11.400.000 dikurangi 500.000 menjadi 10.900.000. Jadi untuk bulan ketiga pembayarannya adalah suku bunga yang 14% dikalikan 10.900.000. Seperti itu sampai 12 bulan sampai angsurannya habis. Dan untuk yang ketiga adalah floating rate. Floating rate di sini suku bunga naik atau turun sesuai dengan asli suku bunganya. Jadi tidak seperti yang pertama tadi. Yang pertama tadi suku bunganya tetap, perkaliannya tetap, jadinya setiap bulan angsurannya itu tetap. Misal angsurannya 1.500.000 per bulan,
14 bulan tersebut, si nasabah akan mengangsur sebesar 1.500.000 setiap bulan, nilai yang sama. Dan kalau beda lagi dengan yang tadi yang sliding rate, itu setiap bulannya berubah-ubah sesuai tadi yang sudah saya jelaskan. Dan untuk yang terakhir ini floating rate, sebagai contohnya begini. Suku bunga di bulan Januari adalah 12%, maka dikalikan dengan suku bunga tadi 12%, dengan misalnya hutangnya 15 juta, 12% dikalikan 15 juta, itulah yang akan dibayarkan oleh setiap angsuran dari nasabah. Dan ketika suku bunganya di bulan Februari beda, maka disesuaikan dengan suku bunga di bulan Februari. Jadi seperti itu. Untuk kesimpulannya, manajemen kredit adalah bagaimana mengelola sebuah kredit agar berjalan lancar, agar terjadi kredit macet. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.